Sisi lain seri 18. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal video ini ada sebuah reminder yang penting bahwa kita harus berulang-ulang membaca Alkitab agar betul-betul bisa memahami latar belakangnya, konteksnya, isi dan maknanya. Baca 1 atau 2 kali itu tidak cukup. Kalau saudara baca MTPJ 1 atau 2 kali, itu sudah cukup. Saya kasih gambaran, kalau saudara baca 1 kali MTPJ, saudara harus baca Alkitab, misalnya Lukas pasal 18 ayat 18-27, ini harus 5 kali. Itu pun harus ditambah dengan pasal sebelum atau pasal sesudah. Jangan sampai saudara baca MTPJ lebih banyak daripada baca Alkitab. Ini khususnya bagi saudara-saudara yang mau mempersiapkan diri jadi kadim atau pengkhotbah. Saudara sibuk cari bahan renungan dari video-video khotbah di YouTube, tapi saudara lupa atau tidak membaca Alkitab. Ini penting dan harus diperhatikan. Saudara-saudara, dalam bacaan ini, apakah Yesus mengatakan bahwa untuk beroleh hidup yang kekal, orang percaya harus hidup miskin? Dan apakah kekayaan bisa membuat seseorang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah? Ini adalah pertanyaan penting, karena kekayaan bisa menjadi faktor penting yang berdampak pada panggilan pribadi seseorang, dan juga kemampuan gereja untuk mengatasi masalah sosial yang membutuhkan dana. Orang kaya itu penting, orang kaya itu dibutuhkan di gereja. Buktinya setiap kali musim pemilihan pelsus atau pelayan khusus, jemaat yang kaya raya dan banyak uang seringkali menjadi target untuk dipilih. Tidak peduli jemaat yang kaya ini aktif atau tidak aktif di gereja, tidak peduli punya karakter baik atau tidak, punya kemauan untuk melayani atau tidak, tidak peduli punya kemampuan untuk melayani atau tidak, yang penting banyak uang, yang penting kaya raya. Yesus tidak mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Ini penting untuk dicatat. Tetapi kekayaan akan membawa kesulitan bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kekayaan dapat menjadi penghalang orang datang kepada Yesus. Jadi apakah orang miskin punya peluang lebih besar diselamatkan? Tidak juga. Orang miskin yang karena kemiskinannya dia marah Tuhan lalu dia tidak percaya Tuhan, maka orang miskin ini juga tidak bisa diselamatkan. Jadi di sini tidak bicara tentang mana yang lebih berpeluang untuk diselamatkan, apakah orang kaya atau orang miskin. Tapi perenungan ini bicara tentang kekayaan itu bisa menjadi jerat bagi orang, sehingga orang tidak bisa ikut Yesus, tidak percaya Yesus, dan akhirnya tidak diselamatkan. Saudara, orang kaya dalam bacaan ini, selain dia kaya raya, dia juga dipandang baik dalam kehidupan sosial. Dia tergolong orang yang taat menuruti hukum Taurat dan segala perintah Allah, bahkan sejak masa mudanya. Orang kaya ini punya segalanya, tapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus menantangnya untuk mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada uang dan kekayaannya. Tapi dia gagal dalam tantangan ini. Dia lebih memilih uang daripada Yesus. Dan jelas bahwa hanya memilih Yesus, hanya ikut Yesus, dan hanya orang percaya Yesus yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya pria ini adalah seorang penyembah berhala. Dia lebih mencintai uang dan materi daripada Yesus. Yesus meminta orang kaya ini untuk menyerahkan uangnya, karena Yesus tahu dan melihat uang sudah menjadi berhala baginya. Di ayat 22, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Saudara, panggilan untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus adalah panggilan untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ini adalah ketaatan penuh terhadap Tuhan. Yang perlu kita ingat, Yesus tidak pernah menjadikan hal ini sebagai sebuah perintah umum bagi orang kaya untuk mengikutinya. Tapi khususnya bagi orang kaya dalam bacaan ini, kekayaannya jelas-jelas merupakan penghalang bagi dia untuk menjadikan Yesus sebagai yang utama. Saudara-saudara, jangan salah paham, jangan salah mengerti, dan jangan menganggap orang-orang kaya yang ada sekarang di gereja, yang ada di lingkungan kita juga harus berbuat demikian. Matius pasal 6 ayat 21 bilang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, Injil-Injil yang lain mencatat bahwa laki-laki itu pergi
Dia sedih karena banyak hartanya. Yesus menggunakan kesedihan pria itu sebagai kesempatan untuk mengajar murid-muridnya dan semua orang yang ada di situ. Dan ternyata bukan hanya kemiskinan yang menjadi sebuah masalah. Yesus memberitahu bahwa kekayaan bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih serius karena cenderung membuat manusia puas dengan hidup ini. Ada orang-orang yang menjadikan kekayaan sebagai idola. Ada orang-orang yang mendahulukan harta benda duniawi dan kekayaan sebagai pengganti Tuhan. Dan terkadang kekayaan dicari dengan cara mengorbankan Tuhan. Kita punya contoh orang-orang seperti Daud, Salomo, Sakeus, Yusuf dari Arimatea, dan Barnabas. Mereka semua adalah orang-orang kaya yang masih bisa mendahulukan Tuhan, bukan kekayaannya. Saudara, mungkin sampai di sini kita boleh mengerti kenapa sampai Yesus bilang di ayat 24 dan 25, alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan Allah, dan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya yang masuk dalam kerajaan Allah. Saya jelaskan sedikit secara khusus di ayat 24 ini. Ada dua kata Yunani yang mirip yang muncul di sini, yang digunakan di sini. Pertama kamelos dan kedua kamilos. Hanya beda e dan i. Kalau kamelos itu artinya unta, sedangkan kamilos itu artinya tali tambang kapal. Nah, jadi sebenarnya yang mana yang benar? Lebih mudah tali tambang yang masuk jarum atau lebih mudah unta yang masuk dalam lubang jarum? Di sini ada dukungan bagi kamilos atau tali tambang kapal, bahwa sebenarnya bukan unta, tapi yang benar adalah tali tambang kapal. Karena lubang jarum jahit biasanya yang masuk itu benang. Benang kecil untuk masuk ke dalam lubang jarum itu terjadi pada umumnya. Benang ini yang dihubungkan dengan tali tambang kapal yang besar, yang mustahil masuk lubang jarum. Ini bisa benar kalau lubang jarum yang dimaksudkan Yesus di ayat 24 ini adalah lubang jarum jahit yang biasa kita lihat atau kita temui. Tapi saudara, ada studi yang meneliti tentang kata ini dari ketiga Injil Matius, Markus, Lukas yang menulis, kelihatannya terjemahan kamilos ini tidak cukup kuat. Karena lubang jarum yang dimaksud di sini bukan lubang jarum jahit yang biasa digunakan orang untuk menjahit pada umumnya. Unta adalah binatang paling besar yang dikenal orang Yahudi. Di zaman dulu, di dalam kota itu dikelilingi tembok-tembok. Di bagian tertentu tembok, seringkali ada pintu yang lebih kecil dan lebih sempit. Jadi, kalau gerbang utama telah ditutup dan dijaga pada malam hari, maka jalan masuk ke dalam kota yang masih dibuka adalah pintu yang kecil itu. Yang melalui itu, orang bisa masuk tapi dengan sangat sulit. Ini adalah pintu alternatif atau pintu darurat yang biasa digunakan. Nah, pintu yang kecil itu biasanya disebut lubang jarum. Yang menarik saudara, unta yang besar dan lubang jarum yang kecil, yang sedangkan orang mau masuk saja di pintu yang kecil itu sangat sulit, apalagi unta yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi yang Yesus maksudkan bukan seperti lubang jarum yang digunakan untuk menjahit baju, tapi lubang jarum itu adalah lubang pintu orang Yahudi yang sempit, yang kecil dan memanjang untuk masuk ke kota Yerusalem. Yang Yesus maksud, orang kaya harus belajar dari unta agar bisa masuk dalam lubang jarum, bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ada dua cara bagaimana unta bisa masuk dalam lubang jarum. Cara yang pertama, unta harus melepaskan semua beban dan muatan yang dipikulnya. Saudara, unta bisa lewat atau bisa masuk kalau bebannya dilepaskan terlebih dahulu. Orang kaya ini bisa beroleh hidup yang kekal jika dia mau melepaskan sesuatu yang selama ini dia anggap sangat berharga bagi dirinya, yaitu harta dan kekayaan yang sudah menjadi berhala baginya. Jika dia berani untuk tidak bersandar pada harta kekayaan dan menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Saudara, bagi Abraham, Ishak adalah segala-galanya. Lebih berharga daripada asetnya, lebih berharga daripada ternaknya, daripada hartanya. Buat Abraham, gampang untuk memberikan semua yang ia miliki, tapi tidak untuk memberikan Ishak anaknya. Abraham butuh 25 tahun untuk menunggu Ishak. Tapi ingat, ketika Allah meminta Ishak dari Abraham, Abraham belajar untuk tidak menahannya. Abraham berani untuk melepaskannya, karena Abraham tahu kehendak Tuhan adalah yang utama. Dan saudara, ini adalah suatu gambaran ketika kita menahan, kita kehilangan. Ketika kita melepas, kita mendapatkan berlipat kali ganda. Kemudian cara yang kedua, unta harus dibuat berjalan berlutut agar bisa masuk dalam lubang jarum. Artinya, kita harus terbiasa berlutut
dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, apa sih yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita megahkan kalau kita tahu dan sadari semua datangnya dari Tuhan, semua berasal dari Tuhan? Yang kaya, yang berkelebihan, jangan sombong di hadapan sesama. Jangan anggap remeh orang miskin. Jangan pandang enteng orang susah. Jangan nilai orang lain dari uang. Jangan ukur orang lain dari uangnya. Kalau kita tahu orang itu banyak uang, punya jabatan bagus, kita hormat, kita hargai setinggi langit. Kalau orang susah kita malas tegur sapa. Orang-orang kaya jangan buat klasifikasi di gereja atau di lingkungan tempat tinggal. Yang maunya bergaul, bersahabat hanya dengan sesama-sesama yang kaya. Saling follow di Instagram, saling minta pertemanan di Facebook, saling like postingan hanya dengan sesama yang kaya. Sementara yang susah atau yang miskin, jangankan like, konfirmasi permintaan pertemanan saja tidak. Sekali lagi, yang kaya jangan sombong. Yang belum kaya juga jangan sombong. Bikin diri sok kaya padahal susah. Anak-anak pemuda remaja jangan sombong. Jangan bikin orang tua susah, memaksa harus ikuti gaya dan mau kalian. Ingat, orang sombong tidak ada yang awet, karena kesombongan awal dari kehancuran. Amsal pasal 18 ayat 22, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati kepada sesama. God bless you all.